Oxford United sepertinya benar-benar merasakan atmosfer yang berbeda selama menjalani pramusim mereka di Indonesia. Tidak hanya suhu tropis yang menyambut sejak hari pertama, tetapi juga kultur, kebiasaan, hingga cara publik memandang sepak bola terasa begitu asing bagi skuad yang mayoritas berasal dari Eropa. Semua terasa baru, kecuali mungkin bagi Marcelino, satu-satunya pemain yang tumbuh besar di tanah air dan sedikit banyak memahami dinamika yang terjadi. Namun, petualangan eksotis ini berubah jadi cerita tak terduga saat Oxford melakoni laga kedua mereka di ajang Piala Presiden menghadapi Arema di Bandung. Alih-alih menjadi pertandingan yang membangun semangat pramusim, laga tersebut justru memunculkan banyak catatan miring yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan cuma bagi tim, tapi juga media Inggris dan para pendukung Oxford di kampung halaman. Mulai dari insiden lampu stadion yang tiba-tiba mati selama hampir 20 menit, kondisi rumput yang jauh dari standar, hingga permainan kasar yang mengakibatkan salah satu pemain Oxford menderita cedera serius. Momen tersebut bukan hanya menyisakan kekecewaan, tapi juga memantik kritik keras terhadap penyelenggara dan tim lawan. Pasalnya, meski ini hanya laga pramusim, cedera tetaplah risiko besar yang seharusnya bisa diminimalisir. Banyak pihak menilai bahwa seharusnya ada regulasi atau hukuman tegas bagi pemain yang bermain dengan intensi merugikan lawan. Karena bagaimanapun, pramusim sejatinya bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang persiapan dan keselamatan semua yang terlibat. Untuk itu, menarik untuk disimak. Dan inilah jalan cerita update terbaru kondisi Ole. Media Inggris anggap ini memalukan, IG Arema diserbu netizen timnas, Paulinho tutup kolom komentar. Ya, kalau kita mau jujur dan berani mengamati dari zaman Bahala sampai hari ini, gaya main di Liga Indonesia itu seolah nggak pernah benar-benar berkembang. Ya, keras, kadang terlalu keras, bahkan cenderung kasar. Tackle tinggi, nyaris menyentuh kepala lawan jadi pemandangan lumrah. Banyak otot, sedikit otak, berkedok semangat juang tapi sejatinya main ngeyel dan gampang banget tersulut emosi. Ini bukan sekadar nyinyiran kosong atau ujaran kebencian. Ini realita yang terlalu sering terjadi di lapangan hijau kita. Dan selama hal-hal seperti ini masih jadi identitas tak tertulis dari liga kita, jangan berharap taktik dan strategi modern bisa berkembang dengan baik. Karena gimana pun, akar yang rapuh nggak akan pernah bisa menopang bangunan megah. Wajar kalau kemudian tim-tim kita selalu kesulitan bersaing di level Asia, bahkan seringkali kalah kelas dari tim-tim tetangga di ASEAN. Mau kesel? Mau marah sama yang ngomong? Silakan, tapi fakta tetaplah fakta. Dan kalau kita terus menutup mata, maka cerita muram sepak bola Indonesia hanya akan terus berulang lagi dan lagi. Di ajang Piala Presiden kali ini, kehadiran Oxford United jadi sorotan tersendiri. Klub asal Inggris itu memang sengaja diundang untuk memeriahkan turnamen, dan secara level kompetisi, jelas mereka berada di atas tim-tim lain yang terlibat. Apalagi kehadiran mereka juga enggak lepas dari peran Pak Erick Thohir, salah satu pemegang saham terbesar di Oxford. Maka terbanglah mereka ke Indonesia dengan semangat pramusim dan harapan akan pengalaman baru yang positif. Di laga perdana menghadapi Indonesia All-Star, segalanya masih terkendali. Oxford bermain nyaman, stadion bagus, atmosfer juga menyenangkan. Tapi semua berubah total saat laga kedua dihelat di Bandung menghadapi Arema di Stadion Sijalak Harupat. Pertama-tama, kualitas rumput stadion langsung jadi sorotan. Maaf kata, kondisinya jauh dari layak, apalagi kalau dibandingkan saat stadion yang sama digunakan untuk Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu. Kedua, datang dari sisi non-teknis yang bikin geleng-geleng kepala. Lampu stadion bisa-bisanya mati selama hampir 20 menit. Buat tim sekelas Oxford, ini jelas pengalaman langka dan sayangnya bukan dalam arti yang menyenangkan. Tapi semua itu belum seberapa dibanding hal yang paling bikin para penggawa Oxford tak habis pikir, gaya bermain Arema. Dari pemain asing sampai lokal, mainnya udah kayak final Piala Dunia. Keras? Oke, di Championship pun permainan keras itu wajar, tapi keras dan kasar jelas beda. Dan sayangnya, yang ditunjukkan sebagian pemain Arema, terutama para pemain asing, lebih condong ke arah kasar. Bukan cuma duel fisik biasa, tapi lebih ke emosional, ngamuk-ngamuk nggak jelas, hingga akhirnya berpuncak pada satu insiden yang bikin semua khawatir. Adalah Paulinho, gelandang Arema, yang melakukan tackle brutal ke arah Ole Romeni, penyerang timnas Indonesia yang sedang tampil gemilang malam itu. Tackle itu tepat mengenai pergelangan kaki Ole dan langsung membuatnya mengerang kesakitan di lapangan.
Ole, yang sebelumnya bermain dengan penuh percaya diri dan bahkan mencetak 1 gol indah, harus ditarik keluar dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Ya, apa yang menimpa Ole Romeni jelas bikin jantung pecinta sepak bola nasional berdegup tak karuan. Semua tahu, Ole bukan sembarang pemain, dia adalah tumpuan lini depan tim Garuda. Dan di Oxford United, pelatih Gerrard juga sudah menempatkan Ole sebagai bagian penting dalam sistemnya, bahkan diberi peran spesial sebagai Freo, pemain bebas yang jadi jembatan antar lini. Namun, ketika tackle keras itu datang, semuanya berubah. Ole mengerang, tertatih, bahkan untuk berdiri pun sulit. Tapi seperti mentalitasnya yang dikenal tangguh, ia masih sempat meminta untuk tetap bermain. Sayangnya Coach Rard tak mau ambil risiko. Ia tahu kapan harus menjaga pemainnya, karena tanggung jawab seorang pelatih bukan cuma memenangkan pertandingan, tapi juga melindungi aset terbaiknya. Situasi tersebut membuat para pemain Oxford tersulut emosi. Permainan mereka pun berubah, ikut keras. Hal yang kemudian disorot tajam oleh media Inggris, salah satunya Oxford Mail yang menulis. Perubahan awal terjadi karena Ole Romeni mengalami pukulan keras. Louis Sibley pun ditugaskan menggantikan peran sentral yang ditinggalkan. Di sisi lain, Pak Erik sebagai tokoh penting di balik kehadiran Oxford ke Indonesia, memberikan pernyataan yang menyentuh. Ia mengingatkan seluruh insan sepak bola, baik lokal maupun asing, untuk saling menjaga satu sama lain. Karena di balik semangat dan rivalitas di lapangan, ada karier dan masa depan yang sedang dipertaruhkan. Sepak bola itu indah, tapi juga rapuh. Karier pemain bisa berakhir kapan saja, bukan cuma karena usia, tapi juga karena insiden tak terduga, cedera, penyakit, atau bahkan takdir. Oleh karena itu, para pemain perlu sadar bahwa masa keemasan di lapangan bukanlah segalanya. Mereka harus mulai merancang masa depan, menabung, dan membangun pijakan hidup yang kuat di luar sepak bola. Karena hari ini kamu bisa dielu-elukan ribuan orang, tapi esok bisa saja semuanya hilang dalam satu benturan. Arema disorot, Paulinho diserang dan sebuah luka bernama Ole 1 tackle, 1 benturan, dan 1 nama yang kini jadi pusat badai, Paulinho. Gelandang Arema itu jadi bulan-bulanan kritik usai laga panas kontra Oxford United di ajang Piala Presiden. Semua bermula dari satu momen yang mengubah jalannya pertandingan, sekaligus menyisakan luka yang belum tentu cepat sembuh. Tackle keras Paulinho ke arah Ole Romeni bukan cuma membuat stadion terdiam, tapi juga membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia menahan napas. Ole, striker andalan timnas Indonesia, mengerang kesakitan dan tak lama berselang harus ditarik keluar lapangan. Diagnosis awal menyebutkan cedera serius, dan itu cukup untuk membuat fans, media, bahkan federasi ramai-ramai menyorot tindakan Paulinho serta cara bermain Arema secara keseluruhan. Arema pun ikut terseret dalam pusaran kritik. Bukan cuma karena satu insiden itu, tapi juga karena gaya bermain mereka yang dianggap terlalu keras dan minim kontrol emosi. Di tengah era sepak bola modern yang menekankan teknik, taktik, dan fair play, gaya seperti ini jelas dianggap usang, bahkan membahayakan. Tagar-tagarnya mulai bermunculan. Sorotan tajam datang dari media Inggris, fans Oxford murka, netizen Indonesia geram, dan Arema kini tak hanya menghadapi lawan di lapangan, tapi juga badai opini di luar sana.
Namun di tengah semua itu, satu hal perlu diingat. Kritik bukan untuk membenci, tapi untuk memperbaiki. Ini adalah alarm keras bagi klub, pelatih, pemain, dan seluruh pengambil keputusan di sepak bola kita. Karena ketika satu tackle bisa mengancam karier seorang pemain, maka yang salah bukan hanya pelakunya, tapi juga sistem yang membiarkannya terjadi. Semoga Paulinho introspeksi, semoga Arema berbenah, dan yang terpenting, semoga Ole segera pulih. Karena kehilangan pemain seperti Ole bukan hanya kerugian bagi satu klub, tapi bagi seluruh sepak bola Indonesia. Ya, terlepas dari semua hasil yang diraih Oxford di Piala Presiden, satu hal yang pasti jadi prioritas utama mereka adalah memastikan kondisi para pemain tetap terjaga, siap untuk menyongsong musim baru. Karena, apalah arti kemenangan pramusim jika harus dibayar mahal dengan cedera panjang? Dan khusus untuk Mang Ole, semoga saja cederanya tak terlalu serius, cuma kesengklak ringan, bukan yang sampai butuh waktu recovery panjang. Soal bisa main di final atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting sekarang pulih total dulu. Karena musim depan Oxford jelas butuh dirinya dalam kondisi terbaik untuk membantu mencapai target besar di Championship. Lebih dari itu, Indonesia juga butuh Ole. Ia bukan sekadar striker, tapi tumpuan utama lini depan timnas Garuda. Dan jujur saja, saat ini belum ada pelapis yang kualitasnya benar-benar mendekati. Kalaupun Mauro Zylstra nantinya dipromosikan ke tim senior, kita semua tahu secara jam terbang dan kematangan ia masih terlalu mentah untuk langsung dipasangkan sebagai ujung tombak utama. Maka dari itu cepat sembuh ya Mang Ole, Garuda dan Oxford butuh kamu. Dan buat seluruh skuad Oxford United, ya beginilah kira-kira potret sepak bola Indonesia hari ini. Kadang penuh semangat, kadang bikin geleng-geleng. Mudah-mudahan kalian enggak kapok. Dan kalaupun di masa depan Indonesia kembali mengundang tim luar negeri, semoga semua bisa belajar dari pengalaman ini. Mulai dari pemilihan stadion yang standar internasional beneran. Ya, cedera yang dialami oleh Romeni bukan lagi sekadar insiden lapangan. Ia telah menjelma menjadi potret buram sepak bola kita. Update terbaru menyebutkan kondisi Ole cukup mengkhawatirkan. Belum ada kepastian soal waktu pemulihan, tapi satu hal jelas. Ia tak akan tampil dalam sisa laga Piala Presiden. Dari Inggris, media-media mulai menyorot insiden ini sebagai shameful, memalukan. Bukan karena kalah atau menang, tapi karena atmosfer pertandingan pramusim yang seharusnya damai justru berubah jadi arena penuh emosi dan ancaman. Di tanah air, Instagram resmi Arema jadi sasaran kemarahan netizen. Komentar demi komentar membanjiri, bukan hanya dari fans klub, tapi juga dari pecinta timnas Indonesia yang merasa geram. Ole adalah milik semua. Dan ketika pemain sekelas dia harus tumbang karena tackle sembrono, wajar jika publik tidak terima. Sementara itu, sang pelaku Paulinho memilih diam. Kolom komentarnya dikunci. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf. Hanya sunyi yang berbicara di tengah suara ribuan yang kecewa. Dan disinilah kita berada sekarang. Di antara harapan agar Ole cepat pulih dan kegelisahan yang belum reda. Mungkin inilah waktunya semua pihak merenung bahwa sepak bola tak seharusnya berjalan sejauh ini untuk sekadar mengejar gengsi. Karena ketika rivalitas menginjak batas kemanusiaan, maka yang hilang bukan cuma pemain, tapi juga hati nurani permainan itu sendiri. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!